Salam literasi. Apa kabar sahabat Puskama semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan dua pengunjung perpustakaan Kabupaten Madiun dengan tema Bincang Pustaka. Bincang Pustaka merupakan program yang bertujuan untuk sharing opini dengan para pemustaka di perpustakaan Kabupaten Madiun. Sebelum kita berbincang lebih jauh, mari kita berkenalan dulu dengan mereka. Halo sahabat Puskama, perkenalkan nama saya Jenny Dwi Herawati dari SMA Negeri 1 Mejayan. Saya tinggal di Saradan. Halo sahabat Puskama, perkenalkan nama saya Rika Nurwahyu Purwaningsih. Saya fresh graduate dari SMKN 1 Wonasri. Alamat tempat tinggalnya di Pilangenceng, Kabupaten Madiun. Baik, kali ini kita menghadirkan dua pengunjung dengan latar yang berbeda. Yang satu masih siswa sekolah SMA dan yang satu fresh graduate. Ini kan lagi pandemi COVID-19 ya. Dalam pandemi ini kira-kira berapa kali dalam seminggu berkunjung ke perpustakaan Kabupaten Madiun? Kalau saya lebih sering sih Kak, dari pandemi ini juga lebih sering, soalnya kan masih ada sekolah daring gitu ya. Jadi ya lumayan sering sekali di sini untuk mengerjakan tugas terutama gitu. Menggunakan daring di sini ya. Kalau saya sih lebih jarang, soalnya lebih ada kegiatan rumah juga karena pandemi, karena sudah lulus juga. Jadi kesini tuh waktu refreshing, mau baca novel, itu sering kesini. Kalau sebelum pandemi ini, apakah intensitasnya menurun atau tetap stabil? Kalau dari aku sih sama aja sih Kak, soalnya kan kalau masih sekolah tuh ya, sekolah tatap muka itu juga habis pulang sekolah sering banget kesini. Biasanya ya refreshing kayak gitu. Terus kalau sama pandemi ini juga tetap sama, soalnya masih ngerjain tugas online seperti itu. Kalau saya sama juga, setiap pulang sekolah gitu suka main kesini sebelum pandemi. Jadi kalau kita pusing abis belajaran gitu enak banget baca. Nyaman gitu ya Kak. Nyaman juga tempatnya. Dalam pandemi ini jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan saat berkunjung ke perpustakaan ya. Saat berkunjung di perpustakaan, buku apa saja sih yang sering kalian baca? Kalau aku sendiri tuh lebih sering yang genre kayak motivasi kayak gitu. Kalau aku lebih ke genre romantis, percintaan. Lebih suka itu ya? Lebih suka itu. Coba ceritakan bagaimana kalian menemukan buku itu dan apa sih yang membuat kalian tertarik untuk membaca buku itu? Kalau aku ini tuh judulnya ada Surga Kecil di Atas Awan. Ini penulisnya Kirana Kejora. Nah, buku ini tuh bercerita tentang seorang anak bernama Awan yang dia itu suka sekali dengan pelajaran sejarah dan punya cita-cita untuk masuk di SMA favorit yang ada di daerahnya gitu Kak. Terus, tapi dengan keadaan kondisi ekonomi yang pas-pasan dari keluarganya membuat keluarganya Awan ini harus bekerja keras untuk menyekolahkan Awan ini. Pada suatu ketika terjadi kecelakaan sama ayahnya Awan yang mengakibatkan akhirnya ayahnya meninggal dunia. Hingga itu kejadiannya waktu sudah mendekati ujian nasional seperti itu. Hingga akhirnya sampai pengumuman kelulusan ujian itu tiba dan Awan mendapatkan pengumuman kalau nilainya itu cukup tinggi di sekolahan dan dia bisa melanjutkan ke sekolah favoritnya ya. Tapi kondisi saat itu dia itu bimbang juga Kak, soalnya kan antara harus melanjutkan sekolah tapi juga memikirkan biaya untuk penghidupan sekolahnya ya. Terus ibunya itu sakit dan tidak bisa berjalan gitu Kak. Terus kalau nanti dia melanjutkan, tuh siapa yang merawat ibunya, pengobatan ibunya bagaimana pembayaran sekolahnya. Terus juga bagi Awan itu ya harta berharga satu-satunya yang dimiliki tinggal ibunya saja. Terus kalau
dia itu meninggalkan ibunya, terus apa sih yang dikejar dia gitu. Seperti itu sih. Jadi kayak konfliknya di sini itu benar-benar membuat awan itu merasa sangat bagaimana dilema gitu Kak. Jadi ya saya sangat tertarik dengan isi dari cerita ini gitu. Cukup bagus untuk membuka kita. Kalau saya sih waktu itu habis berantem sama doi. Habis berantem sama doi, terus akhirnya Lagi galau ya? Iya, lagi galau. Akhirnya karena nggak tahu harus ngapain, main ke perpus. Waktu itu cari buku-buku dan akhirnya nemu penulis favorit Terelie. Iseng baca, ternyata ini nggak novel gitu Kak bentuknya. Ini kayak cerpen-cerpen gitu, kumpulan cerpen gitu ya. Dan salah Tapi satu nyambung. salah satu ceritanya tuh mirip sama yang baru saja Yang dialami. saya alamin gitu. Ceritanya tuh ada Joe sama Vin itu merasa paling jelek sedunia, merasa kalau semua orang itu cantik dan aku jelek gitu. Jadi suatu saat Joe sama Vin itu suka sama satu orang cowok yang sama, dan karena mereka merasa fisik mereka tuh nggak mencukupi buat suka sama itu, setiap malam mereka itu berdoa, ya Allah, kalau aku nggak bisa cantik, jelekkanlah semua orang sama seperti aku gitu. Jadi akhirnya besoknya pagi ceritanya itu kayak terjadi keajaiban, semua orang malah tambah cantik gitu, semua orang berubah jadi tambah cantik. Jadi sejalan mereka berangkat kerja itu semua orang terlihat semakin cantik, tapi mereka nggak ada perubahan apa-apa. Bagaimana reaksinya? Terus mereka itu kaget, apa doaku semalam salah gitu. Terus akhirnya standar kecantikan berubah. Jadi semua laki-laki di dunia berpaling ke yang jelek daripada yang cantik gitu. Bila semua wanita cantik terasa membosankan. Iya, ceritanya begitu. Jadi akhirnya si cowok yang tadi disukain akhirnya suka sama salah satu Joe, suka sama Joe. Tapi waktu demi waktu, karena cantik sudah berubah ke yang jelek tadi, dia sudah pacaran sama Joe, akhirnya pacaran juga sama Vin. Jadi keduanya dipacari. Iya, jadi cantik itu kalau seseorang mencintai secara cantik, nanti bakal pindah lagi karena cantik yang lain. Karena hanya mengejar fisiknya aja Iya. Oke, ceritanya cukup menarik. Yang satu tentang asmara, yang satunya tentang motivasi. Mungkin dengan video ini dapat menarik minat baca sahabat Puskama di rumah. Karena ada salah satu penelitian menurut data UNESCO pada tahun 2016, minat baca masyarakat Indonesia sangat rendah. Hanya 0,01%, artinya dari 1.000 orang, hanya 1 orang yang rajin membaca. Apa tanggapan kalian tentang hal itu sebagai generasi milenial? Kalau menurut aku ya Kak, itu karena perkembangan teknologi yang ada sekarang itu ya. Jadi minat baca rendah itu dipengaruhi dengan teknologi yang ada sekarang, apalagi dengan adanya internet. Jadi kayak mencari sesuatu tuh jadi lebih mudah gitu dengan adanya internet, seperti itu. Aplikasi-aplikasi novel online gitu. Jadi beralih ke HP semua gitu. Dalam membaca buku, pasti kita akan mengalami kebosanan, entah ceritanya yang sudah tidak menarik lagi di tengah konflik, atau mungkin kita sedang malas membaca. Itu bagaimana cara mengatasinya? Kalau menurut pendapat saya, kalau kita lagi baca buku, kita sambil dengerin musik. Contohnya kalau genre percintaan, kita bisa dengerin musik-musik romantis, melo-melo ya. Mungkin karya Fiersa Besari. Kalau kalau mungkin motivasi bisa dengerin Niji Laskar Pelangi. Itu kayak ada feel-nya gitu pas kita baca. Dan di zaman yang modern ini, banyak kalangan remaja yang lebih suka membaca informasi di internet. Menurut kalian, apa sih perbedaan membaca di internet dan di buku? Kalau menurut saya ya Kak, kalau di internet itu bener langsung bisa nemuin suatu yang dicari itu langsung ketemu gitu. Tapi kayak sumber datanya, sumber informasinya itu kan
banyak banget ya Kak, dan kadang itu juga nggak valid gitu. Jadi Validitas datanya itu iya. belum tentu terjamin kalau di internet. Nah, kalau di buku itu lebih terjamin kan karena sudah ada terbitannya seperti itu. Itu sih menurutku Kak. Coba kalian kasih motivasi pada sahabat Puskama di rumah agar berkunjung ke perpustakaan untuk membaca buku, karena buku adalah jendela dunia. Coba kasih motivasi untuk teman-teman di rumah. Untuk teman-teman di rumah ya, semakin kita dewasa itu kita harus semakin bisa mengatur waktu dengan baik dan memanfaatkan waktu dengan baik gitu ya. Jadi ya apa salahnya kita untuk mengasah kemampuan dan memperluas pengetahuan kita melalui membaca, karena membaca itu jantungnya pendidikan gitu. Dan pendidikan itu urat nadi kehidupan. Jadi dengan adanya pendidikan, kita itu menjadi pribadi yang lebih punya arah dan tujuan, seperti itu. Kalian sebagai pengunjung perpustakaan, apa kesan dan masukan untuk perpustakaan Kabupaten Madiun? Kalau saya kesannya sih pelayanannya ramah, tempatnya juga nyaman. Kalau kita baca buku tuh nyaman ya, kita ngerjain tugas. Apalagi ada internet gratis ya kan. Jadi buat belajar juga nyaman. Kalau pesannya sih lebih diperbanyak genrenya aja. Koleksi buku ya? Iya, koleksi bukunya diperbanyak. Sebelum kita akhiri bincang pustaka ini, apa pesan dari buku yang akan disampaikan untuk para pembaca yang lain? Apa? Kalau dari judul buku ini, Surga Kecil di Atas Awan, ini tuh kayak isi pesannya adalah dimana perjuangan itu kita itu harus dalam perjuangan kita itu harus banyak pengorbanan yang harus dikeluarkan gitu, bahkan hingga tangisan seperti itu. Dibutuhkan beribu sayap untuk menerbangkannya seperti itu Kak, untuk menggapai cita-cita dan harapan kita, dan tidak ada pengorbanan dan perjuangan yang sia-sia ya gitu Kak. Kalau dari buku yang saya baca sih, penulisnya itu bertujuan menyampaikan pesan untuk kita semua yang merasa insecure, untuk kita yang merasa nggak cantik, merasa nggak tampan, merasa selalu salah mematuk baju. Jadi penulis itu mau menyampaikan bahwa nggak semua orang mencintai kamu secara fisik. Seseorang yang mencintai kamu secara fisik akan meninggalkan karena fisiknya lebih baik. Dan lebih abadi jika kita mencintai seorang dengan hati. Iya. Untuk Kak Jerry dan Kak Rika, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga yang kalian sampaikan dapat bermanfaat untuk sahabat Puskama di rumah. Jangan lupa ikuti terus video kami dan tunggu video-video menarik. Kami dari Perpustakaan Kabupaten Madiun, terima kasih. Salam literasi.